Ya, hidup baru artinya kita bukan hanya dilahirkan lagi dalam bentuk wujud sebagai manusia biasa seperti ini, tetapi sudah dilahirkan oleh Roh. Dan ada pertanyaan bagi saya sering, Pak Pendeta, apakah seorang yang sudah hidup baru, dilahirkan kembali, the new life, bisa melakukan dosa? Saya kembalikan kepada saudara walaupun saudara nggak bertanya sama saya. Bisa? Bisa. Ada yang bilang tidak bisa lagi. Kalau memang betul-betul dia sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, ya, seperti percakapan Nikodemus dengan pada Tuhan kita Yesus Christ, Yeshua Mashiach itu. Apakah orang itu masih bisa melakukan dosa? Masih bisa, ya? Kenapa? Kenapa? Karena manusia yang dilahirkan kembali sekalipun dia bukan dilahirkan oleh dunia ini lagi, dia masih hidup di dunia. Tetapi kalau udah hidup nanti di sorga, tidak ada lagi di situ pencemaran, tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi dosa dan pelanggaran. Karena kita masih di dunia ini, itulah buktinya. Walaupun sudah dilahirkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan itu sendiri, ya, kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu sebelum dibaptis dia harus berjanji dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan kekejian Tuhan. Dan biasanya kalau ini seminari atau pendidikan Bible dan sebagainya, Bible study, itu harus ada acara buka-bukaan, pengakuan dosa kepada Tuhan dan pengakuan dosa kepada satu sama lain. Tanpa satu dosa pun tidak diakui. Makanya semua orang berusaha. Dan saya pernah mengatakan, saya sudah melakukan apa yang kejahatan menurut Bible itu sendiri. Ya, kejahatan. Lebih jahat mungkin saya daripada saudara-saudara. Ya, termasuk soal pernikahan dan sebagainya. Termasuk masalah persetubuhan dan segalanya. Saya mungkin lebih jahat daripada saudara. Tetapi semuanya itu harus diakui di hadapan sesama manusia. Ya. Artinya tidak ada lagi kesombongan, itu artinya. Tidak ada kesombongan. Maka itu sering saya katakan, kalau ada yang keberatan wajahnya diambil di sini, kenapa takut? Kenapa malu? Bagaimana saudara di sini beribadah, tapi saudara sembunyi-sembunyi. Di mata Tuhan kalau saudara beribadah, Anda melakukan dosa yang double. Ya. Satu, munafik. Dan kedua, tidak mau mengakui, ya, tidak mau mengakui. Ya. Saudara beribadah tapi untuk tujuannya munafik, ya. Saya kira itu dosanya double. Lebih bagus kita nggak usah beribadah. Sama dengan saya katakan itu berdoa dengan doa Bapa kami yang di sana di dalamnya ada dikatakan, Bapa ampunilah aku seperti aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Padahal di hati dan pikirannya banyak manusia-manusia yang masih dendam, masih. Yes. Kalau masalah tidak cocok, itu bukan masalah tidak mengampuni. Karena banyak manusia tidak cocok. Tetapi masih banyak kita tidak mau mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Maka itu saya bilang, ini sering saya katakan biar kita sadar. Jangan ikut doa Bapa kami itu. Ya. Itu sudah double kita dosanya itu. Ya. Lebih bagus tidak mengucapkan itu kalau kita belum bisa mengakui atau mengampuni dosa orang kepada kita sendiri. Maka itu akan saya pertanyakan nanti kepada saudara yang mau dibaptis, ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan itu sendiri. Ya. Sudahkah saudara mengampuni orang yang berdosa kepadamu, sekalipun saudara tidak berjumpa sama dia? Memang tidak harus berjumpa sama dia. Katakan dia di Papua, di Flores sana, di Kalimantan, ya, saudara bisa mengampuni dari sini. Amin. 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 Tidak harus Anda cari. Ya bagus memang Anda bertemu, Anda peluk dia. Padahal Anda yang dijolimi, Anda peluk dia. Itu yang keluar. Ya itu namanya bertuah. Jangan tunggu orang yang berdosa yang bikin kejahatan kepadamu minta maaf. Tunjukkanlah. Ya, sering kita saya bukan sering ya. Agak jarang saya mengatakan itu, berlomba-lombalah mencari maaf.
mengatakan maaf kepada orang lain sebelum orang lain mengatakan kepadamu. Itu perkataan Rasul Paulus. Kita udah jelas kita yang benar kok, tapi kenapa dari terucap maaf ya? Ini sering terjadi di lalu lintas loh. Saya mau tahu dulu tangan saudara terangkat. Saudara pernah nggak minta maaf kepada orang yang sebetulnya orang itu yang bersalah? Tolong dulu angkat tangan. Wah, luar biasa. Ini kejadian sering loh. Padahal saya yang diserempet. Kok jadi saya? Itu didorong oleh roh yang ada padamu. Itulah buktinya bahwa Tuhan ada di dalam hati dan pikiran. Tetapi kalau simbolis yang ada dalam hati dan pikiran, kau ngotot dan kau bilang anjing, babi dan sebagainya. Amin. Itu. Jadi saudara memberkati orang yang bersalah. Secara otomatis saudara tidak sadar. Maaf ya, padahal saudara yang betul. Jadi jangan cari-cari ya, jangan cari-cari kebenaran. Ya, tidak mampu manusia memiliki kebenaran kalau manusia yang menciptakan kebenaran. Karena kebenaran pada umumnya adalah milik Dia, penciptamu, pencipta saya. Tepuk tangan buat dia. Itu kebenaran dari Dia. Ada lagi yang paling aneh di dunia sampai sekarang berlangsung. Sampai sekarang, sampai Dia nanti datang kedua kali. Udah tahu dia salah, pura-pura tidak tahu salah. Udah tahu dia salah, tapi tetap ngotot dia yang benar. Ya, ketawa aja. Pengalaman nih. Pengalaman sama kakaknya. Ya. Padahal mamanya yang suruh cuci piring. Ya. Enggak, kaunya disuruh kak katanya. Padahal dia yang disuruh. Kaunya tadi. Tuh dengar kok kali berbohong. Padahal dicuci kakaknya. Terus nanti piringnya bau. Datanglah nanti adiknya ini. Iya, kakak tadi yang cuci itu gini-gini. Padahal dia yang cuci. Ya. Sibuk dia main ini kan. Jadi masuk bau ikan asin piringnya ini. Bau kali ini. Bau sabun. Entah apa lagi. Itulah kisah Dang Madokon Ho ya. Bukan bilang kejadian yang sesungguhnya. Itu kisah sering terjadi. Manusia selalu mencari kebenaran diri sendiri. Tetapi kalau memang roh Tuhan ada padanya, sekalipun dia benar, dia yang duluan minta maaf. Ini yang diminta. Ini namanya saudara beragama. Makanya jangan ngaku-ngaku lah engkau beragama kalau tidak menunjukkan bahwa roh Tuhan ada padamu. Jadi kembali kepada laptop masing-masing. Pak Pendeta, belum pernah saya dengar pendeta gereja saya ngomong kayak gitu. Hati-hati, saya kembali mengatakan itu bolak-balik. Pendeta di langganan itu nggak sembarangan bicara. Kalau saya sembarangan, siapa yang pecat saya? Bukan. Siapa yang pecat saya? Siapa yang gaji saya? Makanya saya ngomong apa adanya. Saya bukan tidak bisa pendeta gereja duduk di singgasana, dapat gaji, dapat tunjangan dan apa semua. Tidak. Bisa. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya melakukan ini dengan ikhlas karena saya sudah diberkati. Saya tidak mengharapkan gaji daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Makanya ada yang menumpang di rumah saya. Ya, terus 1 minggu yang lalu diam-diam dia keluar dari rumah saya. Bayangkan Pak. Diam-diam tanpa pamit. Ya, rupanya ada tertinggal. Mau nggak mau dia datang lagi ngambil yang tertinggal. Pak, maaf ya, kami ya pamit waktu itu buru-buru dan sebagainya. Nanti kalau datang rezeki sama kami kasih sama Bapak, ganti air, ganti listrik dan apalah kiranya istilahnya. Katanya enggak. Saya tidak pernah berpikir kalian membayar itu semua. Karena dari pertama saya sudah kasih kalian menumpang di rumah saya. Saya kasih 2 kamar. Rupanya dalam hati saya, oh karena ada barang masih tertinggal. Itulah saya katakan kepadanya, karena saya sudah diberkati, maka saya bisa memberkatimu. Itu aja. Jadi jangan pikirkan uang listrikmu, uang airmu, dan inimu segalanya. Tidak pernah saya pikirkan itu. Soal minta maafmu itu sudahlah. Saya sudah mengerti itu. Itulah masih manusia. Ya, manusia ini masih sering datang dosa dan dosa dan dosa. Tetapi kalau dia merenungkan perkataan saya, karena saya sudah diberkati, maka saya sanggup memberkati. Ini luar biasa.
Coba sama-sama kita mengatakan. Saya bisa memberkati karena Engkau Tuhan sudah memberkatiku terlebih dahulu. Saya bisa